Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah fi hadal yawm yawmis sabt khamis wa ishrun min syahri yanair muqabil khamis wa ishrun min syahri Rajab 1446. Mazilna fi darsina fi kulliyatil Quran fi tafsir min surati Al-Insyiqaq, dan kita sampai kepada ayat yang ke-16. Maka kita akan bertanya di dalam surat yang ke-16. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, fala uqsimu bisyafaq. Maka apa makna al-wasyaq? Bisyafaq. Indakum min nahiyatil maghrib. Al-hamrah Min nahiyatil maghrib. Taib, i'tina man yaqulu dhalik. Qala Mujahid an-nahar kullahu. Wa qala Makhul asy-syafaq al-hamrah. Wa bil hadits rawahu Muslim an Abdullah bin Amr bin Al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqtu sholatil maghribi malam yaghrib asy-syafaqu. Wa mada min qawli ahli lughah? Qala Khalili wal Jauhari mada min nahiyatil maghrib min ghurubi syams ila waqtil isya. Wa yaqulu ta'ala ba'dahu wal laili wa ma wasaq. Fahuna wal laili wa huna wa harfi atf, idan al-laili ma'tufun ala asy-syafaq, fa'ala hadha huwa majrur bisyafaq, maka walaili kadalik majrur karena waw di sini harfi atf, al-laili juga majrur. Walaili wa ma wasaqa, wa ma huna wa harfu atf kadalik, dan ma ismun mausul, maka dia mabni ala as-sukun fi mahalli jar. Kenapa mahalli jar? Karena ma'tuf kepada al-laili. Wal-laili majrur, maka wa ma ismun mausul di sini pun dan yang majrur fi mahalli jar karena ma'tuf kepada al-laili. Wasaq, apa itu wasaqa? Fi'lun madi mabni alal fathah wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa, dan jumlah fi'il wa fa'il wasaq fi'il madi wa fa'iluhu fi mahalli atau la mahalla lahu minal i'rab dari silatil mausul. Maka kita terjemahkan dan begitu pun malam, karena waw di sini waw atifah, dan begitu pun malam, dan begitu pun apa-apa yang wasaq. Nah, di sini wasaq tidak bisa kita artikan karena di sana ada tafsir dari salaf. Maka lebih baik kita masuk kepada tafsir salaf. Jika tidak, kita kembali kepada makna lugawi. Maka telah datang tafsir dari salaf. Pertama dari Ibni Abbas dari dua jalan. Berarti bisa Hasan li ghairi.
Jalan yang pertama dari silsilah al-Aufiyin yang dhaif. Haddatsani Muhammad bin Sa'ad qala haddatsani abi qala haddatsani ammi qala haddatsani abi an abihi an Ibni Abbas. Di sini ma'ruf dinamakan silsilah al-Aufiyin, sanadnya dhaif. Yang paling terakhir an abihi an Ibni Abbas, maka an abihi dia adalah Atiyah ibnu Sa'id al-Aufi mudallis wa dhaif. Adapun ucapan walaili wa ma wasaq, yakni wa ma wasaqa wa ma saqal lail min syai'in jama'ahu an-nujum wa yuqalu wal lail wa ma jumi'a. Maka makna wasaq adalah dan apa-apa yang dikumpulkan padanya. Dan begitu pun datang dari jalan Abi Saleh, dari Abu Muawiyah, dari Ali ibni Abi Thalhah, dari Ibni Abbas, wa ma wasaq wa ma jumi'a, dan apa-apa yang dikumpulkan pada malam tersebut. Dan datang sanad yang ketiga, haddatsana Ibnu Bashar, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Abi Bishr an Mujahid an Ibni Abbas. Maka ini pun lebih menguatkan lagi dari jalan yang ketiga. Makna wa ma wasaq ay wa ma jumi'a, dan apa-apa yang dikumpulkan dari kegelapan malam tersebut. Apa maknanya? Kegelapan malam menyebabkan semua binatang-binatang berkumpul, terutama binatang-binatang siang. Kecuali binatang yang berkeliaran malam, maka mereka mencari mangsa. Adapun binatang-binatang ternak kita seperti ayam, ataupun kambing, ataupun sapi, ataupun unta, maka mereka berkumpul. Ini yang diinginkan dengan wama wasaq. Dan pada malam hari, dan juga yang dikumpulkan atau yang berkumpul, dikarenakan malam hari itu hewan-hewan ternak, karena gelap. Maka ini tafsir dari Ibnu Abbas, wa ma wasaq wa ma jama'a, dan apa-apa yang berkumpul. Telah datang dari Imam Mujahid juga, wal laili wa ma wasaq wa ma jama'a ma awa fihi min dabatin. Ini makna dari wa ma jama'a, dan apa-apa yang berkumpul, ma awa fihi min dabah, maka dikumpulkan dari dabah, binatang-binatang ternak itu berkumpul di malam hari. Seperti monyet-monyet yang ada di antara kita berkumpul di malam hari di pohon, tidak berburu. Maka ini makna. Berkata Mujahid, wa ma jama'a ay ma awa fihi min dabatin. Apa-apa yang dikumpulkan di saat semua binatang-binatang malam itu berkumpul. Dan dohirnya begitu pun manusia. Diciptakan walaila di surat An-Naba libasan. Maka dijadikan malam itu untuk beristirahat. Dan kebanyakan dari manusia juga malam-malam itu berkumpul dengan keluarganya. Kecuali mereka orang-orang yang memang bekerja di bagian malam, seperti para satpam, para polisi, ataupun mereka yang mempunyai jadwal malam seperti pilot yang terbang ke suatu negeri, ada jam malam. Maka asal dari Allah menciptakan malam itu untuk berkumpul padanya. Maka tafsir di sini wa ma wasaq
adalah wa ma jama'a minad dabbah. Dan begitupun tafsir yang datang dari Qatadah dengan sanad yang ma'ruf, Bishr ibnu Mu'ad haddatsana Yazid ibnu Zurai' haddatsana Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah, dan jalan yang kedua dari Ibnu Abdul A'la Yunus haddatsana Ibnu Saur Muhammad an Ma'mar an Qatadah wa ma wasaq ay wa ma jama'a. Dan begitupun datang dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dari sanad yang ma'ruf haddatsana Yunus ibnu Abdul A'la As-Sadafi an Abdullah ibni Wahab imam dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Walaili wa ma wasaq qala wa ma jama'a mujtami'un fihi al-asya allati jama'ahallahu allati ta'wi ilaihi. Maka ini lebih jelas lagi bahwa dan yang berkumpul di mana Allah menjadikan makhluk-makhluk itu berkumpul di malam hari. Bahkan tadi kami sebutkan manusia pun asalnya seperti itu. Kecuali mereka yang mempunyai pekerjaan shift malam, maka mereka keluar di malam hari. Maka ini dari tafsir wal-laili, dan begitupun malam dan apa-apa yang berkumpul pada malam hari. yakni semua makhluk berkumpul pada malam hari. Kecuali mereka yang Allah ciptakan justru berburu di malam hari, maka mereka keluar di malam hari. Contohnya apa? Kelelawar, siapa lagi? Batman, keluar di malam hari, iya. Apa tidak ada? Siang tidur, malam hari keluyuran. Begitulah kelelawar, maka dia tidur di siang hari dan di malam hari mencari makan. Wa yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wal qamari idza tasaqa. Maka sama wawu di sini harfi atf sehingga wal qamari ma'tufun majrur. Wa alamatu jarrihi al kasrah adh-dhahirah ma'tuf kepada yang sebelumnya. Wal laili. Maka di sini dan begitupun al qamar. Dan begitupun rembulan. Maka al qamari majrur ma'tuf kepada wal-laili. Idza tasaqa. Adapun idza maka dia dzarfu zaman mabni ala sukun fi mahallin nasb. Selalu fi mahallin nasb. Dzarfu az-zaman. Dan di sini mabni ala sukun, idza alifnya disukunkan. Idza. Adapun ittasaq maka i'rabnya dia fi'lun madhi mabni alal fathah wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa, dan jumlah ittasaq fi'il dan fa'il di sini fi mahalli jar apa mudhaf ilaih. Maka kaidah selalu setelah datang dzarf maka dzarf itu ism, dzarfu zaman atau dzarfu makan, seperti di sini idza dzarfu zaman. Maka dia berfungsi sebagai mudhaf. Dan idza at-tasaq, tasaq maknanya fi'lun madhi, di sini fi mahalli jar mudhafun ilaih. Dan begitupun ittasaq fi'il di sini membutuhkan tafsir. Seperti yang lalu wasaq maknanya dan wasaqa, dan telah berkumpul dari hewan-hewan dan manusia yang dikumpulkan oleh Allah di malam hari. Dan begitupun di sini wal qamari sudah jelas, al qamar adalah rembulan. Wal qamari idza tasaq, di saat dia ittasaqa. Di sini apa makna ittasaqa? Jika ada tafsir dari salaf maka lebih baik. Kalau tidak kita kembali kepada bahasa Arab. Maka idza tasaq telah datang tafsir dari salaf,
Pertama dari Ibni Abbas, alhamdulillah dari dua jalan. Kita senang di saat ada tafsir Ibni Abbas, terutama dua jalan, tiga jalan, karena meskipun sanadnya dhaif bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Maka kita di sini mempelajari ilmu hadis dengan memeriksa sanad. Tidak hanya sekedar membaca apa kata Imam Ibnu Katsir, apa kata Imam Ibnu Qalil. Ada Imam Ibnu Qalil, adanya Ibnu Katsir saja, tafsir Ibnu Katsir. Baik. Maka di sini kita memeriksa sanad sehingga kita senang di saat ada tafsir dari Ibni Abbas dari dua jalan, tiga jalan, karena sanad-sanadnya dhaif bisa naik kepada derajat hasan. Maka jika antum bisa memeriksa ilmu hadis akan senang jika mendapati athar atau hadis yang sahih. Namun di saat dibaca maknanya Masya Allah, ujug-ujug sanadnya dhaif. Kalian akan merasakan aduh sayang, sanadnya dhaif. Dan ini tidak dirasakan bagi mereka orang-orang yang membaca tafsir atau mengajar tafsir jika tidak mengetahui sanad. Maka biasa saja. Berkata Imam Ibnu Katsir demikian. Berkata Imam Al-Qurtubi demikian. Berkata Imam Abdurrazzaq demikian. Berkata Imam At-Tabari demikian. Apa yang dikatakan oleh mereka kita tidak tahu. Yang jelas di sini di saat kita mengetahui bagaimana kedudukan hadis, terasa bahwa kita sangat senang di saat banyak athar yang menjelaskan ini dengan sanad-sanad yang sahih ataupun hasan li ghairi. Begitupun di sini idat tasaq. Mulai batuk nih saya. Imbas dari kehujanan tiap hari. Maka idat tasaq ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dari dua jalan. Jalan yang pertama silsilah al-Aufin yang dhaif, jalan yang kedua dari jalan Abi Saleh Katibul Laits Ibni Sa'ad dan juga Ali Ibnu Abi Talhah yang meriwayatkan dari Ibni Abbas, meskipun Ali thiqah namun tidak mendengar dari Ibni Abbas sehingga terputus munqati'. Maka dari dua jalan ini bisa hasan li ghairi. Apa kata Ibnu Abbas? Idza tasaqa ay idza jtama'a wastawa. Jika rembulan itu dalam keadaan full moon. Istawa maknanya dalam keadaan ijtama'a, dalam keadaan berkumpul, dalam keadaan full moon. Apa full moon bahasa Indonesianya, Pandu? Apa full moon bahasa Indonesianya? Bulan purnama. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk, bangun. Maka di sini tafsir dari Ibnu Abbas dari makna idza tasaqa, di saat rembulan full moon, penuh, ay bulan purnama. Maka ini makna ittasaq dari salaf, dari Ibni Abbas, dari seorang sahabi yang hasan li ghairi sanadnya. Dan begitu pun datang dari Mujahid dari jalan yang sahih dari Waraqah jami'an an Ibni Abi Najih an Mujahid. Idza tasaqala idza stawa, sama makna istawa jika dia itu full moon, jika dia itu bulan purnama. Dan begitu pun datang dari tafsir Sa'id Ibnu Jubair dari jalan Abu Quraib haddatsana Waqi' an Israil an Abil Haytham an Sa'id Ibnu Jubair. Dan jalan yang kedua dari Abu Kadinah haddatsana Ibnu Yaman an Ash'ath an Ja'far Ibnu Abil Mughirah an Sa'id Ibnu Jubair. Bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Di sini lebih menjelaskan berkata Ibnu Jubair ay Sa'id qala li thalathati asyrata, pada tanggal 13. Dan tanggal 13 bulan purnama atau bulan sabit. 13 Hijriah bulan purnama atau sabit purnama.
maka bulan purnama 13, 14, 15 pada saat itu full moon. Wal qamari idza tasaq, kata Sa'id ibnu Jubair, li thalathati asyrata. Maka di sini menjelaskan kalimat istawa, kata Ibnu Abbas, dan idza jatama'a, jika berkumpul rembulan. Maksudnya bagaimana berkumpul rembulan? Maksudnya di saat penuh, di saat tanggal 13 full moon, bulan dalam keadaan purnama. Dan begitu pun datang tafsir dari Qatadah dari dua jalan, jalan Bishr, haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id an Qatadah, sahih, dan dari Yunus ibni Abdul A'la, haddatsana Muhammad ibnu Saur an Ma'mar an Qatadah. Ditafsirkan idza tasaqa, idza stawa, idza stadara. Apa istadara? Dari dawara yudawwiru, istadara yastadiru, maknanya di saat berputar penuh. Maka maknanya sama, bulan purnama. Istadar adalah di saat melingkar, bukan bulan sabit. Bulan sabit bukan melingkar, tapi di sini idza stadar, di saat purnama seperti ini, penuh. Dan ini tafsir Qatadah sahih dari dua jalan. Dan begitu pun datang dari Ad-Dhahhak, idza jatama'a fastawa. Namun sanadnya dhaif, telah kita lewati dari Abu Mu'ad, haddatsana Ubaid dari Ad-Dhahhak. Dan datang juga sahih dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dengan sanad yang sahih dari Yunus, akhbarana Ibnu Wahab an Ibni Zaid. Wal qamari idza tasaq idza stawa. Maka dari tafsir yang sahih dari salaf bisa kita artikan dengan baik dan benar sekarang, wal qamari idza tasaq, dan begitu pun rembulan di saat dia itu bulan purnama. Dari mana tafsir ini? Kita katakan dari salaf. Siapa? Ingat sanadnya yang sahih, Ibnu Abbas, lalu Qatadah, lalu Mujahid, lalu Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Nikmah kita mentafsirkan ayat dengan sanad-sanad yang sahih. Maka kenikmatan dari Allah ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Qiraah siapa? Qiraah Wars. Kalau qiraah Hafs, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka qiraah Wars dengan mad yang 6 juga, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Qiraah Wars. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jangan didustakan dan syukuri. Hafalkan antum dari sanad-sanad yang penuh kenikmatan ini. Maka kalian belajar dengan kita di sini nikmah. Diberikan tafsir yang sanadnya sahih. Diberikan pelajaran fikih, akidah dengan pemeriksaan sanad-sanad yang sahih. Nikmat. Seperti kita dulu, Allah berikan kenikmatan kita belajar dengan Syekh kami Mukbil. Maka diberikan hadis-hadis yang sahih, dipilihkan dari fikih-fikih yang sahih. Maka di sini kita alhamdulillah dari segi Al-Qur'annya, dari segi tafsirnya, Al-Qur'annya menggunakan asyarah, qiraah asyarah. Sehingga kalian mengetahui dari qiraat-qiraat, dan dari segi tafsir kalian mengetahui dari segi lughah. Kami memberikan tadi i'rab sehingga menterjemah dengan baik dan benar, dan makna-makna yang datang dari salaf. Maka kita bisa mengartikan di sini dengan benar wal qamari, karena dia maktuf, maka dan begitu pun rembulan. Idza tasaq, dan idza adalah dzarfu zaman, maknanya di saat dia itu ittasaq, bulan purnama.
Tambah lagi. Tambah lagi tapi tidak ada qiraah ya. Batuk. Sudah mulai kemarin flu, sekarang gatal di sini. Nanti beli obat cap kaki 3. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Maka di dalam ayat ini kita telah melewati beberapa qiraah. Ada 2 qiraah di sini. La tarkabunna, dan di sini qiraah Hafs an Asim dan yang lainnya. Dan yang kedua la tarkabanna tabaqan an tabaq. Maka di sini i'rabnya nanti akan ada 2 sesuai dengan qiraah yang ada. Maka lihat di sini pun kita mempelajari ilmu qiraah, mempelajari ilmu nahwi. Dari mana kok dibaca la tarkabunna seperti qiraah Hafs, dan qiraah yang lain seperti Al-Kisai dan Hamzah Az-Zayyad dibaca la tarkabanna dengan fathah. Nah, di sini harus ada pengetahuan i'rabnya, kenapa la tarkabunna dhammah, la tarkabanna fathah. Maka ucapan Allah la tarkabunna seperti ucapan atau qiraahnya Hafs an Asim seperti yang antum hafal, la tarkabunna, bagaimana i'rabnya? Dan nanti la tarkabanna, bagaimana i'rabnya? Maka di sini kita mengikuti pertama qiraah yang ma'ruf Hafs an Asim, karena antum telah menghafalnya, kita i'rab seperti itu dulu. Maka lam harfu waqi' fi jawabil qasam. Maka banyak di ayat lam adalah i'rabnya waqi' fi jawabil qasam. Maksudnya di sini ada takdir wallahi la tarkabanna, seperti itu. Itu makna lam harfun waqi' fi jawabil qasam. Jadi dia harf yang datang setelah jawabul qasam seperti wallah, la tarkabanna, la tarkabunna. Adapun tarkabunna kita i'rab dari ucapan atau qiraah Hafs an Asim yang antum hafal dulu. Maka tarkabu berarti fi'lun mudhari' marfu. Di sini marfu'nya dari mana? Alamatu raf'ihi, jangan mengatakan itu dhammah, jelas la. Tetapi dia asalnya tarkabuna ala wazn taf'aluna. Berarti apa? Amsilatu al-khamsah. Kalau fi'lun mudhari' amsilatul khamsah marfu bimada? Bimada ya yasa? Ya yusa? Kan bingung dia. Bapaknya ada nih. Yusa bingung mengi'rab. Tarkabuna bisubutin nun malak. Nah, maula. Adapun antum bilang wawu wa nun, itu jam'u mudzakkar as-salim. Muslim, muslimuna. Ja'a muslimuna. Hada anta taqul al-an marfu biwawi wa nun, sahih. Namun di sini fi'lun mudhari' fi'lun mudhari' min amsilatil khamsah, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, dan taf'alina alal amsilah kama hada, i'rabuhu marfu bisubutin nun, dengan adanya nun. Nah, di sini pertanyaan yang besar. Mana nunnya? Ada nun di sini. Wawu nunnya mana? La tarkabunna. Nah, disinilah i'rab qiraah Hafs an Asim di sini lebih susah dari i'rab la tarkabanna. Dan setiap qiraah di sini ada i'rabnya. Meskipun susah, tapi karena Arab dulu tidak bisa membaca seperti itu, dan Nabi diturunkan oleh Jibril dengan 2 qiraah di sini. Pertama la tarkabanna yang mudah i'rabnya dan tidak susah, dan yang kedua la tarkabunna.
Nah, di sini latar kabunna justru qiraah Hafs an Asim yang lebih susah. Maka bagaimana? Mana waw dan nun? Katanya dari wazn yaf'alun latar kabuna. Asalnya memang tarkabuna. Kemudian hudifa waw dan nun dikarenakan bertemu dengan nun yang musyaddadah. Dan nun musyaddadah maknanya nun yang sukun. Bertemu dengan nun lagi. Maka dijadikanlah waw dan nun mahdhufah. Liltiqa sakin min nun taukid as-sakilah atau as-sakilah. Maka nun taukid as-sakilah di sini dia berkesendirian, dinamakan harfu taukid. Nun harfu taukid. Maka waw nun dihilangkan, asalnya latar kabuna jadi latar kabu, bersambung dengan nun musyaddadah jadi latar kabunna. Mana waw nun asalnya tarkabuna, hilang. Nah, ini di sini i'rabnya lebih susah. Maka latar kabunna fi'lun mudhari' marfu. Dan fa'ilnya mana? Tarkabuna waw nun. Berarti jamak antum. Karena ta lil khitab tarkabuna. Kalau yarkabuna hum. Tarkabuna jamak lil mukhatab. Berarti takdiruhu antum. La tarkabunna. Lalu tobakon maf'ulun bih. Mansub wa alamatun nasbihi al-fathah adh-dhahirah. An tobaq an harfi jar, tobakin ismun majrurun bi an. Maka di sini inilah i'rab yang pertama dari qiraah Hafs an Asim, latar kabuna ditambah nun musaddadah jadi latar kabunna, dihilangkan waw dan nunnya. Maka jadi latar kabunna. Adapun qiraah yang lain latar kabanna dengan fathah ba, dan ini telah kita lewati qiraah Hamzah dan qiraah Al-Kisai dan qiraah Ibnu Katsir. Maka ada 3 qiraah. Al-Kisai, Hamzah, dan Ibnu Katsir. Lalu bagaimana mengi'rabnya latar kaba? Kita katakan mudah sekali di sini. Justru qiraah Hafs yang agak susah seperti diada-adakan. Namun tidak diada-adakan, tapi waw nunnya dihilangkan. Jadi latar kabunna, latar kabunna. Di sini latar kabanna mudah sekali. Bagaimana kalau begitu i'rabnya? Fi'lun mudhari' di sini mabni alal fathah litisalihi binun taukid as-sakilah. Dan ini kaidah. Fi'lun mudhari' asalnya mu'rab. Daraba yadribu, akala ya'kulu. Maka ya'kulu yadribu mu'rab. Jika masuk nawasib lan ya'kula, lan yadriba. Jika masuk penjazm lam yadrib, la tadrib, dan seterusnya majzum. Maka ini asal dari fi'lun mudhari' mu'rab. Namun kapan dia mabni? Seperti di sini mabni ala sukun idza tasala bihi nun taukid. Maka jika semua fi'lun mudhari' bertemu dengan nun taukid, dan faidah nun taukid ini memberikan jazm kepada fi'il di sini, fi'lun mudhari'. Contohnya misalnya kalimat saja dari kita. La ta'kulanna at-tufahah. Maka kamu la ta'kulanna, harus kamu memakan at-tufahah, yakni apel.
Maka di sini paksaan untuk memakan apel karena mungkin dia sakit, maka disuruh oleh bapaknya atau dokter, la ta'kulanna tufahah. Maka diperintah untuk memakan apel. Maka di sini dia dalam keadaan ta'kulanna fi'lun mudhari' dalam keadaan mabni alal fathah. Dan artinya pasti kamu harus memakan apel. Maka semua fi'lun mudhari' jika masuk kepadanya nun taukid, baik sakilah seperti di sini musyaddadah, latarkabanna, ataupun khafifah tanpa tasdid nunnya. Maka di sini seperti di dalam surat Yusuf, Allah berfirman, wala in lam yaf'al ma amaruhu la yusjananna. Poin pendalilannya la yusjananna. Maka di sini i'rabnya la yusjananna fi'lun mudhari' mabni alal fathah. La yusjana karena datang na nun taukid. Maka di dalam surat Yusuf ini, maka jika Yusuf itu tidak mau mengikuti perintah la yusjananna, pasti dia itu akan dipenjarakan. Maka di sini dalam keadaan taukid, nunnya nun taukid sehingga mabni ala al-fathah, la yusjananna. Nah, seperti ayat ini. Di mana di ayat ini latarkabanna, maka i'rabnya lebih mudah. Tarkaba fi'lun mudhari' mabni alal fathah litisalihi binun taukid. Tinggal sekarang setelah i'rab selesai, lalu bagaimana tafsirnya kalau begitu? Nah, disinilah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dari ilmu lughatil arabiyah, dari ilmu dari taujih, makna. Lalu maknanya bagaimana? Lihat, perbedaan yang sangat jauh. I'rabnya Hafs an Asim yang sangat jauh, latarkabunna. Dikatakan tadi asalnya tarkabuna, berarti dia jamak. Maka bagaimana latarkabuna asalnya tarkabuna. Jadi latarkabunna. Di sini maknanya kalian, antum, itu i'rabnya. Dan di sini latarkabanna asalnya tarkabu, namun datang nun taukid jadi mabni alal fathah latarkaba. Di sini siapa domirnya? Anta. Inilah perbedaannya. Jadi bagaimana wajahnya? Bagaimana setelah kita mengetahui i'rab yang pertama qiraah Hafs latarkabuna asalnya seperti itu, dan di qiraah Al-Kisai, Hamzah dan Ibnu Katsir latarkabanna dengan fathah. Takdirnya domirnya anta. Maka di sini ada dua domir yang berbeda. Latarkabunna domirnya asalnya tarkabuna berarti antum. Latarkabanna dengan fathah asalnya tarkabu menjadi mufrad, menjadi anta. Asalnya tarkabu, anta. Fahim sekarang? Nah, bagaimana perbedaan domir di sini? Maka para ulama pun bertanggung jawab dengan i'rab tadi, memberikan taujih dari makna. Lalu untuk qiraah tadi Hafs, kita katakan tadi qiraah Hafs yang susah malah. Maka karena dia asalnya tarkabuna, fasaqatat nun al-jamaah, waw dan nun di sini, yang mana dia mengamalkan rafa bi thubuti nun, maka dikarenakan bertemu dengan nun taukid dihilangkan, jadi asalnya tarkabuna jadi tarkabu ditambah nun taukid, jadi
latar kabunna. Nah, di sini dia asalnya. Kan susah seperti ini. Lalu bagaimana taujihnya? Meskipun susah tapi bagaimana di sini? Di sini domirnya antum. Latar kabunna ay antum. Nah, di sini para ulama mengatakan, lalu maknanya bagaimana di qiraah Hafs? Latar kabunna ayyuhan nas, kepada seluruh manusia. Karena jamak. Maka kamu wahai kalian manusia, latar kabunna, pasti kalian akan masuk dalam kehidupan halun ba'da halin wa amron ba'da amrin, bahwa kehidupan kalian akan berbeda-beda, bermarhalah. Pertama kalian akan hidup di dunia, kemudian kalian dimatikan, kemudian kalian dibangkitkan, dan di saat dibangkitkan di mahsyar juga bertingkat-tingkat. Setelah itu ditimbang amalan, diberikan dari raport-raport kalian. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Maka berbeda-beda nanti sifat orang-orang yang menerimanya. Maka ini ditafsirkan oleh para ulama latar kabunna, karena domirnya antum, maka kalian wahai manusia latar kabuna tobakon ang tobak, maknanya kalian pasti akan dalam keadaan di hari akhirah, ditafsirkan seperti itu. Latar kabuna tobakon ang tobak, maka kalian akan melewati marhalah demi marhalah, dari kehidupan dunia, kemudian meninggal, kemudian dibangkitkan, kemudian sampai ujung-ujungnya masuk surga atau neraka. Itu tafsir dari salaf min haitsu lughah untuk menjawab permasalahan ini. Selesai dari qiraah Hafs an Asim dan jumhur tarkabunna, yang lebih susah dari tadi. Lalu bagaimana dengan qiraah dari imananta tukang ngomong? Mudaris mengajar, ngobrol. Rapat apa kau? Allahul musta'an, tidak ada adab. Maka di sini selesai dari latar kabunna, berarti dari tarkabun antum domirnya. Lalu di sini kembali kepada qiraah Al-Kisai dan Hamzah serta Ibnu Katsir, latar kabanna dengan fathah, maka i'rabnya lebih mudah. Di sini asalnya tarkabu, namun karena bersambung dengan nun taukid jadi tarkaba. Berarti siapa fa'ilnya? Satu, anta ya Muhammad. Maka kalau tadi tarkabuna ya ayyuhan nas antum, sekarang tarkabu satu. Berarti siapa? Muhammad. Maka di sini dari segi makna al-wajah yang kedua, latar kabun dengan fathah, latar kabanna tobakon ang tobak, maka maknanya kembali kepada Nabi Muhammad karena satu. Maka maknanya ya Muhammad, kamu pasti akan melewati tobakon an tobak. Tafsirnya adalah kamu pasti akan melewati langit demi langit di saat Isra wal Mi'raj untuk bertemu dengan Allah. Lihat bagaimana tafsir dari para ulama yang berbeda dikarenakan i'rab yang berbeda. Fahimtum? Maka di sini kalian merasakan kenikmatan dengan mempelajari ilmu qiraah. Latar kabanna, berarti untuk Nabi Muhammad. Maka wahai Muhammad, kamu pasti akan bertemu dengan Allah di Mi'raj, di saat dinaikkan ke langit. Tobakon ang tobak, langit demi langit dilalui. Lalu untuk qiraah jumhur, latar kabunna tobakon ang tobak, maka wahai manusia, kamu pasti akan melewati marhalah kehidupan dunia ini.
dari kehidupan di dunia, pertama di alam ruh, dan kemudian di alam rahim, dan kemudian di alam dunia, dan kemudian di alam barzakh, dan kemudian di alam arasatil qiyamah. Maka ini dari dua ittijah, maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.